Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kehidupan sampai dengan sekarang, memberikan kita banyak sekali kenikmatan demi kenikmatan, bahkan kenikmatan-kenikmatan yang tidak kita sadari ada di dalam tubuh kita, ada di sekeliling kita. Rezeki-rezeki yang Allah sampaikan kepada kita berlapis-lapis, bahkan sebelum kita minta Allah sudah menyediakannya di depan kita untuk kita nikmati. Maka tidak ada kata yang lebih pantas diucapkan oleh seorang hamba ketika ingin berhubungan dengan Allah selain dimulai dengan kata alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji dan segala syukur kita berterima kasih, kita juga mengucapkan rasa rasa apa ya, grateful ya, rasa bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan itu. Salat dan salam juga semoga senantiasa kita curahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah lah yang telah memberikan kita sebuah jalan bagaimana cara kita untuk bisa mencintai Allah, bagaimana cara kita untuk mendapatkan ridho Allah. Karena ketika manusia mencintai Allah, maka tidak ada yang kita harapkan selain Allah juga mencintai kita balik. Dan mudah-mudahan dengan mengikuti sunnah-sunnah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita semua bisa menjadi orang-orang yang dicintai Allah, sebagaimana Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, kata Allah, kalau engkau memang mencintai Allah maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad. Maka dengan kita mengikuti Nabi Muhammad itu yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka ketika kita mengikuti Rasulullah, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita sebagai bentuk cintanya kepada kita. Dan mudah-mudahan kita semuanya berjumpa di yaumil qiyamah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan beliau ridho dengan kita, bersama-sama dengan beliau di telaganya, kita diberikan minum olehnya sehingga kita tidak akan kehausan selama-lamanya, dan semoga cinta kita pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mampu kita jaga sampai nanti kita berjumpa dengan beliau dan menyampaikan langsung kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman sekalian, sebagaimana judulnya, Muslim anti syariat. Saya saya sedikit disclaimer dulu, saya nggak mau membahas tentang bagaimana hukumnya. Karena kalau soalan hukum tentang seorang muslim yang menolak syariat, biarlah asatidz lain yang lebih paham, yang lebih lebih tahu tentang fikih yang membahasnya. Tapi saya cuma mau membahas dari segi berbagi, daripada pengalaman saya pribadi sebagai orang yang awalnya bukan muslim, lalu kemudian masuk ke dalam agama Islam dan bagaimana pandangan saya tentang syariat. Saya masih ingat teman-teman sekalian, tahun 2002 ketika saya masuk ke IPB, saya itu sudah tertarik dengan Islam. Walaupun tidak setertarik sekarang tentunya, cuma ya baru Islam tuh muncul aja di referensi kepala saya. Karena pada saat itu di IPB itu sangat kental sekali keislamannya. Sebelum saya masuk IPB dan sebelum saya tertarik dengan Islam, saya tuh justru termasuk orang yang sangat nggak suka dengan Islam dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Islam. Saya benci dengan nama-nama Islam. Saya benci dengan negeri-negeri Islam. Saya nggak suka dengan apapun yang berbau Islam, bahkan Muslim pun saya juga nggak suka. Jadi begitu ada orang yang Muslim, itu saya punya pandangan negatif dan saya punya pandangan buruk dan saya cenderung akan berhati-hati dengan orang-orang yang Muslim. Kenapa? Karena dalam pandangan saya itu terpatri bahwa Islam itu berbahaya. Islam itu keras, Islam itu penuh dengan kebencian. Islam itu mengganggu, Islam itu eee, kuno, Islam itu maksa, Islam itu nggak rapi dan seterusnya, segala macam, apa ya, segala macam judge saya terhadap Islam, framing framing saya terhadap Islam, generalisasi saya terhadap Islam. Dan karena itulah saya tuh punya kecenderungan untuk menolak segala sesuatu yang berbau dengan Islam. Contoh misalnya, saya waktu itu bingung, kok ada sih orang yang mau namain anaknya Abdul. Abdul tuh apa sih?
Dul dul panggilnya gitu kan ya. Jadi nggak enak gitu ya maksudnya. Jadi saya tuh ya kayak gitu. Jadi apalagi misalnya, nama anak kok Mail gitu ya misalnya, kan Ismail gitu ya, nama anak kok Mail, yang keren tuh apa? Yang keren tuh ya nama-nama yang kayak barat gitu ya. Padahal ternyata setelah saya lihat-lihat ya nama barat sama nama Arab itu ya bedanya dikit kalau berkaitan dengan agama. Contoh misalnya, keren ya, Zack gitu kan ya, Zack gitu. Tapi nama panjangnya apa? Zachary gitu ya. Kalau nama Arabnya apa? Zakaria gitu kan ya. Contoh lagi misalnya, ada dulu yang sangat terkenal, ada artis Chinese terkenal namanya Aaron Kwok gitu kan. Aaron Kwok, wah keren, Aaron gitu kan, Aaron Kwok gitu ya. Tapi kalau diarabkan jadinya apa? Harun gitu ya. Tapi intinya saya nggak suka. Saya nggak suka dengan yang berbau-bau Arab. Abdul, Mail, Ibrahim, panggilannya Iim gitu ya, Boim gitu ya. Lalu kemudian apalagi, ya apalagi nama-nama cewek ya, pikir saya nama cewek itu nggak keren banget, Anissa, Khadijah gitu ya, pokoknya saya nggak suka. Dan ketidaksukaan saya itu memang karena saya mengambil banyak framing tentang Islam. Jadi cerita daripada, keluarga, cerita daripada, ya segala segala macam yang datang kepada saya nggak suka. Ketika ketika saya dalam posisi itu, memang akhirnya perlakuan saya juga agak nggak adil kepada orang-orang muslim. Karena, ya saya cenderung untuk suudzon. Kalau bahasa orang zaman sekarang itu ya, buruk sangka. Kita punya, sebuah, apa ya, awalnya itu sudah prasangka kita tuh buruk terhadap dia. Dia bakal melakukan kejahatan, lihat nih ketemu orang muslim nih, jangan-jangan dia ke sini mau nyopet, jangan-jangan dia ke sini mau maling dan segala macam. Ini prasangka-prasangka buruk. Nah, ketika saya masuk ke IPB dan saya kemudian, sudah waktu itu ya karena saya sudah keluar daripada agama saya yang lama dan saya tertarik dengan Islam, saya ingat banget pada saat itu saya datang ke satu masjid namanya Masjid Al-Huriyah IPB. Di situ saya diajak ketemu sama Ustadz Fatih Karim, waktu itu saya belum kenal. Dan waktu itu beliau lagi ngisi satu acara, judulnya "Menangkis Opini Negatif Tentang Syariat Islam". Nah, jadi itu judulnya, menangkis opini negatif tentang syariat Islam. Ternyata saya menemukan di situ, ternyata bukan hanya orang-orang yang bukan muslim yang takut dengan syariat. Tapi ini juga membuktikan bahwa ternyata muslim itu juga banyak yang takut syariat. Artinya banyak muslim yang juga terframing bahwa syariat itu adalah buruk. Kenapa? Karena orang bicara syariat pasti kepikir pertama kali apa? Potong tangan. Apalagi yang kepikir setelah potong tangan? Rajam. Apalagi yang kepikir setelah rajam? Ya cambuk dan segala macam, pokoknya yang serem-serem gitulah. Ya pokoknya itu, menangkis opini negatif tentang syariat Islam. Lalu kemudian saya datang, saya masuk, saya dengerin kajiannya sebelum saya diskusi dengan Ustadz Fatih Karim tentang bagaimana caranya kalau saya mau belajar lebih banyak tentang Islam. Di situ saya lihat penjelasan-penjelasannya dan di situ saya mendengar, "Wih, masuk akal juga ya, masuk akal juga ya." Ketika itu saya belum muslim. Misalnya contoh, ustadz-ustadz yang ada di situ, pengisinya ada 2, Ustadz Fatih Karim sama Ustadz Ahmad Jannati pada saat itu, tahun 2002. Saat itu kemudian ada ustadz yang, Ustadz Fatih Karim atau Ustadz Ahmad Jannati yang bilang bahwa, "Coba kita lihat ini data berapa banyak, eee, aktivitas kriminal ketika syariat Islam itu diterapkan." Oh ternyata datanya sangat sedikit sekali dibandingkan dengan zaman sekarang kriminalitas banyak sekali. Dan itu memang masuk akal, kenapa? Ya orang takut ketika mau untuk melakukan sesuatu yang bersifat kriminal. Kenapa? Hukumannya berat. Maka ada korelasi antara hukuman berat dengan orang tuh jerak. Nah, beliau menjelaskan salah satu tujuan daripada syariat Islam itu adalah untuk membuat orang jerak. Maka karena itulah tingkat kriminalitasnya menurun. Karena syariat Islam itu khususnya di bagian hukum itu diterapkan. Bagian pidana itu diterapkan. Ustadz Fatih Karim juga menambahkan kalau saya nggak salah pada saat itu. Coba beliau katakan, mungkin menurut sebagian orang dirajam itu mungkin adalah sesuatu yang serem. Kalau misalnya sebagian orang itu misalnya kayak dicambuk atau misalnya kayak dipotong tangan itu sesuatu yang serem. Tapi Ustadz Fatih Karim mengatakan di dalam Al-Quran itu ada, kata-kata Allah, sesungguhnya di dalam kisos itu terdapat hayatun, terdapat kehidupan. Maka beliau katakan artinya apa? Mungkin satu orang ini dirajam. Tapi karena dia dirajam, karena dia berzina, ada banyak nyawa-nyawa yang lain yang terselamatkan. Ada banyak
kehormatan-kehormatan perempuan lain yang terselamatkan karena itu. Ketika satu orang itu dicambuk atau seseorang itu dipotong tangannya, ada banyak harta-harta orang lain yang terselamatkan. Atau ada banyak darah-darah yang terselamatkan karena itu diperbuat dan diterapkan, orang jadi jera dan kapok. Saya pikir iya masuk akal. Tapi intinya adalah ketika saya kemudian datang kepada diskusi, menepis opini negatif tentang syariat Islam itu, saya jadi punya referensi yang lain. Saya jadi punya pandangan yang lain. Saya jadi menyimpulkan pada saat itu, oke, berarti ketika saya itu nggak tahu, saya menjadi takut. Ketika saya tuh nggak ngerti, saya tuh menjadi a priori. Ketika saya tuh nggak paham, saya tuh menolak. Maka ketika saya punya pendapat yang lain, asal saya mau open mind, saya mau membuka diri, setidaknya saya jadi paham. Kenapa sih seorang muslim itu merindukan syariat? Khususnya mungkin ketika dipersempit hanya syariat yang bersifat pidana. Tapi yang mau saya bahas adalah lebih daripada itu. Beberapa waktu kemudian, saya memutuskan untuk masuk Islam. Ketika saya memutuskan untuk masuk Islam, bersyahadat, kemudian saya jadi tahu, oh ternyata syariat itu bukan cuma masalah pidana. Tapi syariat itu jauh lebih luas dan jauh lebih besar daripada itu. Nah, ini yang mau saya bagi kepada teman-teman sekalian pada malam ini. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Sampai nanti kita juga akan hubungkan dengan syariat-syariat yang bersifat pidana seperti yang saya cerita dari awal tadi ketika saya berkenalan dengan Islam. Ketika saya masuk Islam, saya jadi ngerti. Ternyata kata kuncinya adalah syariat ini merupakan konsekuensi daripada keimanan. Atau bisa kita katakan bahwa syariat ini dan keimanan ini adalah sesuatu yang nggak bisa terpisahkan. Jadi ketika seseorang itu sudah bersyahadat, maka dia otomatis pasti akan bersyariat. Dan ketika orang bersyariat, itu pasti karena dia sudah bersyahadat. Tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kalau bahasa Al-Qur'annya ketika kita sudah belajar sekarang, maka Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, "Kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibah, asluha tsabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulahinim biizni rabbiha." Katanya Allah di dalam Al-Qur'an, sesungguhnya orang-orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia itu seperti pohon yang ditanam. Pohon yang ditanam ini akan menjadi pohon yang baik. Jadi syajaratin thayyibah. Seperti apa pohon yang baik? Seperti pohon kurma menurut para ulama, yaitu akarnya itu sangat kokoh ke bawah, menghujam ke bawah tanah, kemudian tumbuh di atas tanah itu batang yang kokoh dan cabang-cabang yang menjulang ke langit. Lalu dia akan memberikan tu'ti ukulaha, buah-buah terbaiknya, kulahinim biizni rabbiha. Setiap waktunya atas izin daripada Tuhannya, setiap musimnya atas izin daripada Tuhannya. Nah, kalau kita lihat pohon, memang kita bisa membagi-bagi bagiannya. Ada bagian batang, ada bagian cabang, ada bagian daun, ada bagian buah, ada bagian akar yang tidak terlihat. Tapi bukankah itu merupakan satu pohon yang sama? Pohon yang satu. Itu maksudnya yang tadi saya bilang syariat itu adalah perpanjangan daripada iman. Iman itu layaknya akarnya yang nggak kelihatan dan syariat itu yang muncul. Tapi sebenarnya ini adalah sebuah akar yang sama. Jadi dari sini aja teman-teman sudah bisa untuk menilai. Bagaimana ketika ada seseorang yang mungkin orang mungkin menganggap intelek tapi mengatakan saya muslim tapi saya menolak syariat. Atau saya muslim tapi saya nggak mau menerapkan syariat. Atau saya muslim tapi saya percaya bahwa muslim tidak harus menerapkan syariat. Ya ini adalah perkataan orang-orang yang nggak paham, atau perkataan orang-orang yang nggak ngerti, atau perkataan orang-orang yang sudah a priori, alias ya mungkin ilmunya belum sampai di situ. Walaupun saya pikir itu semudah anak-anak juga harusnya ngerti tentang perkara konsekuensi kayak gini. Karena iman itu konsekuensinya adalah syariat. Jadi gini, oke, kita coba jelasin lagi ya. Saya coba elaborasi yang saya sampaikan tadi, bahwa keimanan itu konsekuensinya adalah melaksanakan syariat. Dan melaksanakan syariat itu adalah diawali atau didasari oleh keimanan. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Menjadi muslim lalu bersyariat, itu sama seperti orang beriman lalu melakukan amal soleh. Makanya di dalam Al-Quran Allah berkali-kali mengatakan innalladzina amanu wa amilus solihah. Innalladzina amanu walladzina amanu wa amilus solihah. Gitu kan ya. Dan orang-orang yang beriman, mereka melanjutkan dengan amal soleh. Orang-orang yang beriman, mereka pasti beramal soleh. Dan seterusnya. Berarti iman ini pasti ada hubungannya dengan amal soleh. Maka setiap kali Allah perintahkan amal soleh, yang diperintahkan ya orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, kutiba alaikumul qital, kutiba alaikumu dan seterusnya. Kenapa? Karena memang perintah amal soleh ini
konsekuensi sekali lagi daripada keimanan. Oke, saya elaborasi. Coba kita lihat syahadat. Syahadat ini kan adalah pengakuan. Pengakuan apa sih? Pengakuan tentang kelemahan kita. Kita nggak mungkin bisa bersyahadat kecuali kalau kita tuh sudah ngaku diri kita lemah. Makanya ketika awal-awal sebelum bersyahadat itu apa yang diminta oleh Allah? Allah sampaikan di dalam Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Apa yang kemudian ada di dalam ayat-ayat yang awal yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampaikan pada setiap manusia adalah Iqra. Coba baca, coba pikirkan, coba telaah, coba renungkan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampai kamu mendapatkan bahwa Tuhanmu itu Maha Agung, Maha Pemurah, Maha Besar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Yang telah menciptakan kalian dari segumpal darah yang tidak ada apa-apanya. Kalian cuma darah yang tertumpah daripada sel sperma dan juga sel telur. Lalu kemudian menjadi segumpal darah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Maka kalau Anda benar-benar untuk berpikir, benar-benar menelaah, maka Anda dapatkan Tuhan Anda Maha Murah, Maha Mulia, Maha Agung. Alladzi Iqra bismi rabbika ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang telah mengajarin manusia tentang perkara-perkara yang dia ajarkan lewat pena dan yang mengajarkan manusia dari perkara-perkara yang tidak dia ketahui. Artinya ada dua hal yang di sini Allah emphasize, Allah tekankan. Pertama adalah bahwa Allah itu maha segala-galanya. Allah itu akram, Allah itu maha mulia, Allah itu maha agung, Allah itu maha pemurah, Allah maha segala-galanya. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah manusia itu sangat lemah sekali. Ketika Allah menyampaikan hal itu, maka itu menjadi modal bagi manusia untuk merasa dirinya lemah. Maka manusia manapun yang ketika dia berpikir, manusia manapun yang dia menelaah dirinya, dia akan mendapatkan dirinya itu lemah. Misal, dia akan mendapatkan bahwa ternyata dia nggak bisa menyelesaikan hampir semua masalah. Dia akan mendapatkan dia itu terlalu lemah untuk bisa hanya menyenangkan istrinya misalnya. Dia terlalu lemah bahkan untuk memutuskan satu perkara itu baik atau buruk. Buktinya apa? Dia banyak penyesalan. Dia melihat banyak sekali hal-hal yang nggak bisa diselesaikan dengan kedua tangannya. Atau banyak sekali hal-hal yang dia sesali di dalam hidup dia. Atau banyak sekali hal-hal yang dia putuskan lalu salah dan lalu kemudian itu mengakibatkan bencana. Banyak sekali hal-hal yang kemudian dia timbang lalu kemudian nggak adil dan seterusnya. Maka setiap manusia yang ketika dia mencari dengan akalnya, dia memikirkan dengan akalnya, yang dia ketahui secara pasti adalah kelemahan manusia. Ketika dia sudah mengetahui kelemahan manusia di sisi yang satu, lalu dia mendapatkan Allah yang sangat maha kuasa di sisi yang lain, bahwasanya keberadaan alam semesta begitu rumit, begitu teratur, begitu detail, begitu kemudian sangat mencengangkan, memesona, dan tidak bisa ada yang kemudian mendatangkan yang semacamnya, bahwa perhitungan terjadinya alam semesta ini begitu hebat sehingga tidak mungkin terjadi secara sendirinya, maka dia di situ mengakui adanya pencipta yang namanya Allah. Dengan seluruh hal yang dipikirkan tadi, baru kemudian dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia mengakui, ya Allah, saya itu memang nggak punya apa-apa. Saya nggak ngerti apa-apa. Saya tuh nggak tahu apa-apa. Saya nggak paham apa-apa. Saya itu lemah, ya Allah. Maka saya bersaksi, ya Allah, Engkau Tuhan yang maha kuat. Engkau Tuhan yang maha hebat. Engkau Tuhan yang maha sempurna. Engkau Tuhan yang telah mengatur segala-galanya yang super rumit dan bisa memberikan solusi bagi saya. Dan Muhammad adalah utusanmu yang akan mengajari pada saya semua yang kemudian saya nggak tahu itu. Maka ketika kita bersyahadat, antum tahu konsekuensinya? Kita menjadi hamba Allah. Gitu kan ya, kita menjadi hamba Allah. Ibarat kita bilang gini, kita tuh udah yakin betul bahwa kita tuh lemah, kita nggak punya apa-apa, sehingga kita mau, ya Allah, angkat saya menjadi hambamu ya Allah. Saya mau jadi budakmu ya Allah. Saya mau jadi orang yang kerja untuk kamu ya Allah. Ibaratnya gitu. Kan gitu ya, contoh misalnya kayak gini. Kalau Anda ngelamar ke satu pekerjaan, berarti kan Anda dalam keadaan punya keperluan kan ya. Saya perlu uang, lalu kemudian ada perusahaan yang kemudian menawarkan saya kerja, antum sebagai seorang karyawan datanglah kemudian ke kantor karena antum perlu pekerjaan. Pertanyaannya, posisi siapa yang lebih tinggi? Kantor atau antum? Ya jelas kantor dong. Bukan kita kan? Lah berarti ketika kita datang ke kantor itu kita bukan ngatur, tapi kita datang ke kantor itu kita dalam keadaan saya pengen kerja, saya bisa kemudian melakukan ini. Dan kita sudah tahu bosnya itu lebih daripada kita. Kalau misalnya
Kalau misalnya kita datang dalam keadaan kita merasa lebih tinggi daripada bosnya, kita pasti nggak akan mau ke kantor itu kerja, nyari kerja. Pasti kita buat kantor sendiri kan gitu kan ya. Fakta bahwa kita datang ke kantor lalu mau bekerja, lalu kemudian mau untuk kerja di bawah satu bos tertentu, itu membuktikan bahwa kita mengakui bahwa dia lebih daripada kita. Sama ketika ke Allah, ketika kita bersyahadat maka sempurnalah itu yang namanya, eee, apa ya, pengakuan bahwa, "Ya Allah, Engkau adalah Tuhan saya yang kuat, saya lemah." Maka disitulah seorang menjadi hamba Allah, Abdullah, ketika dia sudah bersyahadat. Tapi syahadat ini tidak sempurna atau hubungan perbudakan ini kita dengan Allah, ya wajar toh. Allah kan memang majikan kita dan kita adalah budaknya Allah, wajar kan? Hubungan perbudakan ini tidak pernah akan sempurna sebelum Allah itu nyuruh kepada kita. Paham nggak sih? Jadi contoh kayak gini ya, Anda taruhlah gini, Anda kerja di satu kantor nih, Anda kerja untuk satu orang, bantu dia contoh misalnya, kerja di satu kantor dalam bidang marketing misalnya, dalam bidang pemasaran, lalu ada manajer marketingnya sebagai bosnya. Dan ketika kita masuk kantor di hari pertama, pasti kita akan nanya dong sama bosnya, "Bos, saya harus ngerjain apa?" Kan gitu. Nah, sama kayak Allah, ketika seorang hamba kayak kita bersyahadat, "Ya Allah, saya bersyahadat, saya mengakui karena saya sudah memikirkan, sudah menggunakan akal saya, lalu kemudian saya mengakui Engkau adalah Tuhan saya. Dan saya adalah hamba-Mu ya Allah. Maka sempurnakan ya Allah, resmikan ya Allah hubungan ini dengan cara nyuruhin saya. Saya minta disuruh ya Allah, kira-kira saya bisa apa? Atau dengan kata lain kita bilang sama Allah, "Ya Allah, saya nggak ngerti gimana cara untuk ngurus anak. Tolong suruh saya ya Allah, bagaimana cara saya ngurus anak saya? Ya Allah, saya nggak tahu gimana caranya untuk membahagiakan orang tua. Tolong ya Allah, apa suruhan Engkau ya Allah tentang bagaimana cara saya untuk memperlakukan orang tua. Bahkan saya nggak ngerti tentang diri saya sendiri ya Allah. Saya nggak tahu bagaimana memperlakukan diri saya sendiri. Tolong suruh saya ya Allah." Kan gitu kan ya. Maka seorang hamba itu menjadi sempurna penghambaannya kepada Allah kalau dia sudah menerima suruhan. Dia sudah menerima tugas daripada bosnya, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang muslim ketika dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia bukannya malah sombong, tapi dia kemudian lebih tawadhu. Dia kemudian hilang keakuannya. Dia kemudian lebih lebih merasa tidak berdaya. Kenapa? Karena dia bukan siapa-siapa. Makanya orang sudah bersyahadat disebut apa? Disebutnya muslim. Artinya muslim itu apa? Berserah. Artinya Abdullah itu apa? Budak. Budak itu artinya apa? Yang disuruh-suruh. Hamba itu artinya apa? Orang yang tidak punya kemerdekaan. Itu artinya muslim. Paham nggak sih? Jadi ketika antum sudah bersyahadat, antum sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, berarti antum tuh mengakui, ya Allah, saya itu budak Engkau ya Allah yang nggak punya kemerdekaan. Artinya nggak punya kemerdekaan itu apa? Antum nggak berhak ngatur. Gitu loh. Antum nggak berhak untuk nentuin aturannya. Bukan antum yang nentuin tugasnya, tapi yang nentuin adalah Allah. Karena antum itu tidak punya kemerdekaan. Antum itu adalah orang yang berserah. Ya Allah, saya terserah kamu aja ya Allah. Saya nggak ngerti ya Allah. Tolong saya diarahin ya Allah. Nah, apa yang Allah turunkan sebagai suruhan kepada kita, dan apa yang Allah sampaikan sebagai tugas buat kita, komunikasinya Allah kepada kita, itulah namanya syariat. Gampang kan? Itu definisi syariat, mudah banget gitu loh maksudnya. Apa definisi syariat? Setiap apapun yang Allah perintahkan kepada kita dalam hidup kita, itu syariat. Kalau definisinya ya jelas, syariat Islam adalah perintah daripada Allah berkaitan dengan aktivitas seorang hamba. Jadi aktivitas apapun ada syariatnya. Bagaimana cara beribadah pada Allah, itu syariat. Bagaimana cara kita ngasih makan anak kita, itu syariat. Bagaimana cara kita untuk mencari harta, mendapatkan harta yang halal, itu syariat. Apa aja yang nggak boleh kita makan, itu syariat. Apa aja yang boleh kita makan, itu syariat. Bagaimana cara membahagiakan istri, itu syariat. Semua syariat di dalam hidup manusia. Maka Al-Quran itu memuat semua syariat. Jadi gitu loh. Jadi kalau kita bicara tentang itu, ya kita jadi tahu, oh berarti syariat itu adalah hubungan saya dengan Allah. Iya. Bahkan kalau kita kemudian andaikan lagi sesuatu yang lain, contoh, itu kan kalau itu mungkin kalau kalau Anda tidak terlalu paham tentang hubungan tadi, tentang hubungan perbudakan tadi, oke kita ambil hubungan yang lain. Hubungan percintaan, walaupun sama, hubungan percintaan. Setiap orang yang mencintai seseorang yang lain, itu pasti dengan rela untuk diperintah. Pasti. Makanya kan kalau ada orang yang jatuh cinta mereka akan bilang, "Your wish is my command." Gitu kan ya. Setiap permintaan kamu adalah perintah bagi saya. Perintahmu adalah kebahagiaan saya.
sedangkan kepuasanmu adalah impian saya. Kenapa? Seseorang yang mencintai orang yang lain, dia akan senang sekali diperintah. Makanya sama, orang yang mencintai Allah, yang sudah benar-benar meyakini Allah itu adalah Tuhannya dan dia adalah hambanya, maka dia akan minta diperintah. Seolah-olah gini, "Ya Allah perintah aku ya Allah, perintah aku ya Allah." Sama seperti orang yang jatuh cinta. Orang yang jatuh cinta tuh kan minta diperintah tuh. Contoh misalnya, ada seseorang jatuh cinta sama seorang yang lain. Contohlah misalnya, ya contohlah misalnya, saya sama Ummu Alila misalnya. Saya tuh dalam setiap kesempatan itu selalu pengen tahu Ummu Alila tuh maunya apa. Contoh misalnya, ketika mau pergi makan saya tanya, Umi mau makan apa?" Gitu kan ya. Atau misalnya, "Umi kalau Umi makan ini mau nggak? Umi kira-kira mau pergi ke mana?" Dan saya tanya setiap hari, "Dek nikah sama" bukan tiap hari juga sih, dalam beberapa kesempatan, "Dek, nikah sama Abi gimana? Apa rasanya? Kira-kira apa yang harus Abi perbaiki?" Dan seterusnya. Karena kenapa? Seorang pencinta itu pasti akan mau ketika orang yang dicintai itu puas sama dia. Orang yang dicintai itu merasa ridho sama dia gitu loh. Jadi kita tuh sebagai orang yang mencintai itu akan terus-menerus akan cari jalan gitu loh untuk gimana caranya membahagiakan orang yang dicintai. Maka kita perlu suruhan dia. Kita perlu tugas dia. Itulah kenapa ini agak sedikit apa ya, off tema gitu ya. Itulah kenapa cewek-cewek tuh jangan bilang terserah kalau ditanya sama suaminya. Jadi ibu-ibu tuh jangan bilang terserah, kenapa? Laki-laki itu ketika dia nanya sama seorang wanita, dia pengen dapat tugas, dia pengen dapat, ya ibaratnya perbudakan. Makanya namanya bucin kan itu kan ya, budak cinta. Karena orang yang jatuh cinta tuh jadi kayak budak gitu loh maksudnya. Dia nggak punya kebebasan lagi, dia nggak punya kemerdekaan lagi, dia sudah jadi hamba gitu loh maksudnya. Ya ini dalam in a positive way gitu ya. Jadi, ibu-ibu jangan bilang terserah. Contoh misalnya, "Umi mau makan apa?" Jawabannya, "Terserah." Ya itu menghancurkan apa yang tadi diharapkan laki-laki. Karena laki-laki itu senang diperintah sama orang yang dicintai, tapi jangan coba-coba kalau nggak dicintai. Nah, itu maksudnya. Berarti kalau seandainya orang yang jatuh cinta itu akan minta diperintah sama orang yang dicintainya, berarti kalau ada orang mengatakan, "Aku suka sama kamu, aku sayang sama kamu, benar kamulah orang satu-satunya dalam hidup saya, tapi jangan nyuruh-nyuruh saya." Berarti kita perlu mempertanyakan gitu kan ya. Dia tuh sebenarnya cinta atau cuma ngomong doang? Dia tuh sebenarnya sayang atau dia tuh dusta gitu kan ya. Nah, ini adalah sesuatu yang harus kita pertimbangkan. Karena kalau ada orang yang mencintai orang yang lain, dia pasti senang disuruh-suruh. Sama kayak tadi kita membahas tentang masalah perbudakan tadi. Ketika seseorang sudah bersyahadat dengan Allah, dia sudah kemudian melalui proses-proses keimanan, kemudian dia meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang satu-satunya, di mana tapi dia akan mikir, "Allah ridho nggak ya?" Sama seperti ketika seseorang itu, apa namanya, ketika seseorang itu jatuh cinta, dia akan senantiasa berpikir, apakah orang-orang yang dia cinta itu ridho dengan dia gitu loh maksudnya. Maka dia akan nginget terus, "Oh kayaknya Allah seneng kalau aku sholat tahajud." Maka dia akan berusaha untuk sholat tahajud, karena dia mau bangun koneksi kepada Allah. Dan koneksi ini namanya syariat gitu loh. Contoh ya, contoh kayak gini lagi, terlepas terlepas ini benar atau salah, saya cuma mau ngambil sedikit analogi aja. Dulu ketika saya masih masih belum muslim, saya nggak tahu syariat, tapi saya ngerti pentingnya koneksi. Saya suka sama seorang cewek misalnya. Dari mana kita tahu cewek ini ridho atau tidak dengan kita? Gampang. Kita taunya dari kalau kita komunikasi itu direspon atau enggak. Benar nggak? Benar nggak? Kalau kita komunikasi kita direspon atau enggak. Contoh misalnya kita ngajak ngomong dia. Ketika kita ngajak ngomong dia, dia diem. Bahkan dia nggak mau ngelihat kita. Kita mikir, ini ada alamat ini alamat buruk nih. Ini tanda-tanda nggak baik nih. Kenapa? Karena dia nggak mau komunikasi sama kita. Bagaimana kita tahu Allah itu ridho atau tidak sama kita? Allah sudah kasih syariat. Syariat itu cara Allah komunikasi pada kita. Contoh misalnya, kita sholat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Kita katakan siratal ladzina dan seterusnya. Kita sampaikan, ya Allah, Tuhanku, ya Allah, Engkau menguasai hari pembalasan, Engkau Maha Pemurah, Engkau Maha Penyayang. Ya Allah, berikan aku jalan yang lurus, kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami minta tolong, tunjukin kami jalan yang lurus ya Allah. Itu ibarat seseorang yang lagi menggoda menggoda orang yang dia sayangi kalau ibaratnya. Lalu kemudian kebayang nggak sih kalau misalnya Allah nggak mau perhatian sama kita? Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam hadis qudsi misalnya, kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, Allah tidak mau melihat mereka di yaumil qiyamah. Kira-kira sedih nggak? Nah, syariat ini adalah cara Allah ngomong dengan kita. Allah pengen ngasih tahu, "Iya saya ridho. Kalau saya ridho, saya kasih kamu perintah." Sama kayak ketika kita suka sama seorang cewek, bagi seorang cowok, ridhonya cewek itu adalah dengan merintah kita. Makanya kita senang diperintah sama orang yang kita cintai. Kenapa? Karena itu respon gitu loh maksudnya.
Yang lucu ketika ada orang ngejar-ngejar cewek, tapi ketika cewek itu bilang, "Kamu bener-bener cinta sama aku? Kamu bener-bener sayang sama aku?" "Iya, aku bener-bener sayang sama kamu." "Ya udah kalau gitu beliin aku makanan ini." Terus dia bilang, "Sorry ya, nggak usah perintah-perintah saya. Saya cinta sama kamu, tapi saya yakin bahwa perintahmu tuh nggak usah dilaksanakan." Kira-kira gimana kira-kira? Itu dalam bidang maksiat. Atau sama istri Anda. Anda bilang, "Saya sayang sama kamu, tapi sorry jangan suruh saya untuk melakukan sesuatu." Atau sama anak kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah masalah syariat. Jadi syariat itu apa? Syariat itu adalah perintah Allah kepada orang-orang yang mencintainya, yang sudah bersyahadat kepadanya. Jadi agak aneh ketika ada orang bersyahadat lalu kemudian nggak mau diperintah Allah. Itu berarti sama saja mengatakan bahwa saya itu tidak menjalani proses di awal. Coba lihat ya. Orang yang benar-benar menjalani proses keimanan, dia akan sampai pada satu kesimpulan, "Ya Allah, saya adalah hambamu, engkau adalah Tuhan saya. Karena itu ya Allah, resmikan hubungan perbudakan ini ya Allah. Saya budakmu ya Allah, saya hambamu ya Allah. Resmikan hubungan perbudakan ini ya Allah, perintah saya. Kasih saya tugas ya Allah. Kasih tahu saya bagaimana caranya menjalani kehidupan supaya saya tuh ditandai sebagai hambamu. Saya termasuk orang-orang yang mencintaimu ya Allah. Setiap orang yang mencintai sesuatu pasti punya simbol dong. Pasti punya kode dong. Contoh misalnya, saya suka Manchester United, Mas Cahyo suka Liverpool. Liverpool punya simbol, MU punya simbol. Orang suka Barcelona juga punya simbol. Orang suka Juventus juga punya simbol. Orang suka Inter Milan juga punya simbol. Artinya kalau ada orang mencintai itu, dia pasti akan berusaha untuk masuk ke dalam sesuatu sehingga menjadi ya simbol gitu loh maksudnya. Pertanyaannya, kalau ada orang, dia kemudian mengatakan, "Saya Muslim, saya sudah melalui proses keimanan nih, tapi dia nggak mau diperintah." Artinya apa? Dia nggak mau disuruh-suruh. Artinya apa? Dia nggak merasa bahwa dia bawahannya bos itu. Dia nggak merasa bahwa mungkin dia hambanya Allah, gitu maksudnya. Sehingga dia nggak mau diperintah. Makanya di dalam Islam, perkara menolak syarat ini berat. Makanya Allah sampaikan sendiri di dalam Al-Quran, "Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa ta'furuna bi ba'd." Apakah kalian hendak mengambil sebagian saja daripada hukum syariat ini? Lalu kemudian mencampakkan sebagian yang lain hukum syariat ini. Perintah satu Anda mau, sedangkan perintah yang lain Anda nggak mau. Sebagaimana perilaku orang-orang Yahudi. Yang mereka senantiasa memilih-milih syariat. Kalau syariat itu enak, mereka ambil. Syariat itu nggak enak bagi mereka, mereka campakkan. Jadi seolah-olah syariatnya kayak prasmanan. Jadi pertanyaannya siapa yang bos dan siapa yang hamba? Siapa yang bos dan siapa yang karyawan? Siapa yang majikan dan siapa yang budak? Jangan-jangan kemudian ketika dia berkata bahwa asyhadu an la ilaha illallah, dia nggak benar-benar memaknai itu. Sehingga dia merasa masih dia bisa ngatur Allah. Bahwasanya dia nggak merasa hamba Allah yang tidak punya kemerdekaan, yang tidak punya kebebasan. Sehingga dia merasa bisa ngatur Allah. Ya Allah, kalau kamu ngasih saya 5, ya nanti kalau saya sempat saya kerjain. Tapi kalau saya nggak suka, saya nggak mau kerjain. Karena saya yakin itu semua nggak usah dikerjain. Yang bosnya siapa? Gitu loh. Atau seperti Anda pergi ke dokter. Seperti Anda pergi ke dokter, orang yang ngarep sembuh, lihat ya, orang yang ngarep sembuh pergi ke dokter, itu akan taat dengan apapun perintah dokter. Naik ranjang, naik. Buka baju, buka. Buka mulut, buka. Buka mata, buka. Ini resepnya, ambil, oke, makan. Kalau seandainya ada seorang pasien yang datang ke dokter, kemudian dia bilang, "Saya mau sembuh dok, benar-benar mau sembuh. Dan saya yakin engkau tuh dokter yang paling bagus dalam perkara penyakit yang saya derita ini. Tapi saya nggak mau ngikutin arahan engkau." Kira-kira suntik mati aja gitu kan. Itu kalau dokter ya. Enggak sih, itu cuma contoh aja kalau dokter. Sorry sorry agak emosi. Enggak, tapi gini, perkara untuk kemudian penolakan terhadap syariat ini perkara berat di dalam Islam. Makanya kemudian banyak ulama-ulama membahas ketika menolak syariat ini sama seperti menolak Islam semuanya. Itulah kenapa Abu Bakar As-Siddiq itu memutuskan untuk memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat. Padahal mereka cuma menolak membayar zakat. Mereka bilang, "Kami tetap muslim, kami tetap sholat, kami tetap kemudian untuk puasa, kami tetap pergi haji, cuma kami zakat aja nggak mau." Gitu kan ya. Kami cuma menolak zakat aja. Tapi apa kemudian yang dianggap oleh Abu Bakar? Menolak satu syariat sama seperti menolak semuanya. Kenapa? Karena yang ngasih sama, gitu maksudnya. Karena yang ngasih sama gitu loh maksudnya. Maka kalau ada orang yang menolak syariat Allah, ya udahlah, ya terserah. Cuma saya mau membahas aja, ya saya jadi mikir, kalau saya sebagai seorang muslim, ketika saya sudah merasa bahwa saya itu adalah hamba Allah yang nggak punya kemerdekaan, yang nggak punya pilihan, ya udah mau gimana lagi? Saya sudah ngakuin kok bahwa saya tuh tidak punya pilihan, saya tuh nggak punya kemerdekaan. Saya tahu apapun yang saya lakukan sebelum Islam tuh semuanya berujung pada hal-hal yang buruk. Bahwa saya nggak tahu tentang diri saya sendiri bahkan.
Apalagi let alone kemudian saya harus ngatur orang lain. Karena itu karena saya lemah, saya selalu minta Allah, "Ya Allah, kira-kira gimana caranya atau ridhonya Engkau ketika saya harus melakukan sesuatu hal." Nah, itulah namanya syariat. Itu aja mau saya bahas teman-teman sekalian. Jadi kita bisa tahu sekarang, kalau ada orang mengatakan bahwa saya muslim, tapi saya nggak mau syariat, ya berarti ada sesuatu yang salah dalam proses keimanannya. Ada sesuatu yang miss dan sesuatu nggak nyambung di dalam proses keimanannya. Karena iman dan syariat itu harusnya satu. Ketika orang beriman, dia pasti mau diperintah oleh Allah. Ketika dia mau diperintah oleh Allah, berarti dia tahu why kenapa dia diperintah oleh Allah. Hanya saja teman-teman sekalian, terus terang, saya tuh masih lebih respect pada orang-orang yang mereka belum bisa menjalankan syariat, tapi mereka tidak mengolok-olok syariat. Siapa di antara kita yang nggak punya aib? Siapa di antara kita yang sempurna? Nggak ada. Siapa di antara kita yang nggak maksiat? Nggak ada. Semua di antara kita maksiat. Saya pun maksiat. Hatta para sahabat tidak bebas daripada kekeliruan. Yang bebas daripada kekeliruan di atas muka bumi ini hanyalah para nabi, para rasul, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang nggak punya salah. Tapi kita semua punya salah. Tapi saya respect sama orang-orang yang punya salah, tapi mereka nggak mengolok-olok syariat. Saya respect pada orang-orang yang ketika dia bilang kepada saya, kita ketemu misalnya di bank, lalu dia bilang, Ustadz, saya tahu Ustadz riba itu salah. Saya tahu Ustadz riba itu adalah sesuatu dosa besar ya Ustadz. Tapi Ustadz, saya itu masih belum bisa untuk meninggalkan. Saya tuh masih belum cukup keyakinan saya Ustadz. Tolong doain saya Ustadz. Supaya saya tuh bisa yakin dan bisa meninggalkan riba. Saya lebih respect sama seseorang akhwat yang berkata, saya tahu Ustadz kerudungan itu wajib. Saya tahu Ustadz selama saya buka aurat ini bahwa saya mengumpulkan kemudian murkanya Allah kepada saya. Saya tahu Ustadz, saya juga senang ketika melihat ukhti-ukhti itu Ustadz, kerudungan. Saya pengen kayak mereka, saya pengen istiqomah kayak mereka. Cuman saya tuh masih banyak keraguan Ustadz, masih banyak ketakutan Ustadz. Tolong doain saya Ustadz, semoga saya bisa istiqomah berhijab. Saya lebih respect sama orang-orang yang mereka belum bisa melaksanakan syariat, tapi mereka tidak mengolok-olok syariat. After all kita bukan malaikat. After all kita bukan ulama-ulama yang zaman dulu yang istiqomah. Kita hanya manusia biasa yang hidup di penghujung zaman di mana cobaan-cobaan itu lebih kuat daripada keimanan kita yang cuma lemah kayak gini. Tapi teman-teman sekalian, meyakini bahwa syariat itu benar walaupun kita belum mampu, itu adalah bagian yang lebih baik daripada kita menolak ataupun mengolok-olok syariat. Ini adalah perkara yang lain saya pikir. Kenapa? Karena keimanan itu adalah lengket dengan syariat. Cinta itu lengket dengan perbudakan. Gitu kan ya. Kalau kita bahas tentang orang yang mencintai, antum datang ke rumah ibu antum, lalu kemudian antum bilang kayak gini, "Ibu, kita makan jam 7 malam di restoran yang saya pilih." Terus antum anggap itu cinta kepada ibu antum? Enggak. Orang cinta seperti apa sih? Dia akan mendahulukan orang yang dicintainya. "Ibu," ditelepon, "Ibu berkenan nggak Bu kalau malam ini kita makan?" Gitu kan ya. "Oh ya boleh, kira-kira jam berapa Ibu?" "Ya jam 6:30 ya." "Oke jam 6:30. Kira-kira Ibu mau makanan apa?" Gitu kan ya. "Ibu mau makanan Sunda, mau makanan Jawa, makanan Jepang, masakan Eropa ataupun yang mana?" "Oh saya mau masakannya masakan ini aja," misalnya masakan Sumatera misalnya. "Oke nggak ada masalah." Dia akan buatin itu atau dia akan cari restoran yang kayak gitu. Artinya itulah namanya rasa cinta. Iman itu cinta. Syariat itu komunikasi daripada yang kita cintai kepada kita. Sehingga seorang muslim tidak memaknai syariat itu sebagai sebuah beban. Tapi adalah bagian cinta Allah kepada hambanya. Kamu sholat ya, siap ya Allah, saya akan sholat ya Allah. Kamu tutup kerudung ya, tutup aurat ya, siap saya tutup aurat ya Allah. Dia nggak merasa terpaksa. Kenapa? Karena dia minta dari awal. Gitu loh. Ketika dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Saya nggak ngerti apa-apa. Saya nggak tahu apa-apa. Tolong arahkan saya ya Allah. Hidup saya akan hancur tanpa arahan Engkau ya Allah. Ya Rasulullah, tolong arahkan saya. Itu maksudnya. Karena after all syariat itu bukan untuk Allah. Syariat itu ya untuk kita. Allah tidak diuntungkan dengan adanya syariat itu. Tapi yang diuntungkan siapa? Kita. Dan terbukti dalam hal apapun syariat itulah yang membuat hidup kita itu bisa bagus. Saya selalu berandai-andai. Saya selalu pakai analogi. Misalnya contoh ya, nanti kapan-kapan saya jelasin secara penuh ya. Coba bayangin antum, anak saya bukan ngerancang, buat Lego aja cuma 1.600 pieces. 1.600 pieces itu ada 77 lembar halaman buku petunjuk cara bikin Lego yang benar. Padahal di kotaknya sudah ada gambarnya, bukan kapal pesiar, kapal bajak laut gitu kan ya, 1.600 pieces kapal bajak laut gitu kan ya, tapi ada 77 halaman cara buatnya. Padahal Lego ini tidak bernyawa, Lego ini nggak punya perasaan.
Lego ini nggak punya masalah banyak, nggak serumit antum gitu ya. Nah, contoh lagi, antum pernah tahu Lego Millennium Millennium Falcon gitu kan ya, yang berapa pieces? 35.000 plus plus pieces. Itu besar banget tuh Lego Millennium Falcon. Saya nggak kebayang tuh berapa lembar buku petunjuknya. Apa itu buku petunjuk? Syariat. Mau di bahasa Arab kan syariat, mau dalam bahasa Inggris manual instruction. Nah, gitu kan ya. Itu syariat. Jadi saya pengen buat Lego tapi saya nggak mau pakai manual instruction. Yang lugi ya kamu Bambang, gitu kan ya, bukan orang lain gitu kan ya. Yang nggak mau ya nggak apa-apa, monggo aja nggak apa-apa. Ya sok atuh gitu kan ya. Jadi artinya ya ini Millennium Falcon, Lego yang nggak punya perasaan, Lego yang nggak punya jiwa. Hidup antum itu bukan Lego. Kalau gagal nggak bisa disusun ulang kadang-kadang atau kalau gagal tuh menyakitkan. Coba lihat pernikahan misalnya. Saya sering tanya, antum kalau nggak punya syariat daripada Rasulullah, kalau antum nggak punya syariat daripada Allah, antum mau kriteria laki-laki itu kayak apa? Coba sebutin satu nama di muka bumi ini yang menjadi suami yang paling bagus selain Rasulullah, nggak ada. Gitu kan ya. Ya kayak kemarin ya, ada konsultan pernikahan di Amerika. Dia konsultan pernikahan yang sangat sukses. Membuat buku tentang pernikahan, bestseller. Tapi dia pernah cerai 7 kali. Ini salah satu contohnya. Ya siapa? Kalau seorang muslim udah jelas. Siapa panutanmu kalau mau jadi seorang suami? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang perempuan ditanya, "Siapa kira-kira, suami seperti apa kamu inginkan?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas kan? Dan kita tahu seperti apa cara jadi seorang suami yang baik. Kita tahu bagaimana caranya ketika istri kita lagi ngamuk. Which is almost every day gitu kan ya. Kita jadi tahu bagaimana cara memperlakukan anak yang baik. Kita jadi tahu bagaimana memberikan waktu untuk diri kita dan kapan memberikan waktu untuk keluarga kita, teman-teman kita dan segala macamnya. Kita jadi tahu bagaimana kebahagiaan sejati dan kita meminimalisir untuk tidak riset dari awal ketika kita kemudian menjalani kehidupan. Karena kalau salah harus riset kan nggak enak. Kalau riset Lego ya mungkin fun, mungkin, tapi kalau riset pernikahan siapa yang mau? Dan berapa banyak orang sudah riset pernikahan dia? Orang yang baca syariat, orang yang ikut syariat aja, itu belum tentu kehidupannya itu bisa bagus. Apalagi kalau orang yang menolak syariat. Dan sorry, Pak, Anda bukan orang yang pertama menolak syariat. Anda bukan orang yang pertama make fun of syariah. Anda bukan orang yang pertama yang menolak ataupun ya menjelek-jelekkan lah ya, atau kemudian bicara bicara sesuatu yang dia nggak paham tentang syariat. Apakah bentuknya tidak mau menerapkan syariat, ataukah bentuknya saya percaya syariat Islam tidak harus diterapkan, atau saya percaya syariat Islam tidak harus dibuat dan segala macam. Anda bukan orang yang pertama. Banyak orang-orang yang lain dan artinya ya selamat Anda bergabung dalam klub orang-orang yang, diceritakan di dalam Al-Quran sebagai penolak syariat gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa sih itu adalah pilihan, kita harus respect sama pilihan orang-orang gitu ya. Jadi ya nggak semua orang juga harus terima sih, ya makanya hidup tuh jadi punya cerita gitu maksudnya. Artinya tapi kita cuma mau nyampein aja, bagi orang-orang yang mereka itu, mencintai Allah, bagi orang-orang yang mereka itu bersyahadat dan tahu bahwa mereka itu adalah hamba Allah, mereka sangat yakin mereka nggak punya pilihan. Ketika suatu waktu mereka akan berjumpa dengan Allah, ketika suatu waktu mereka yakin akan dihadapkan pada Allah, dan ketika itu hanya Allah yang punya hari itu, hanya Allah yang memegang memegang kekuasaan di hari itu, hanya Allah yang menghitung, hanya Allah yang kemudian punya balasan, dan hanya Allah yang punya hukuman pada saat itu, maka mereka tahu bahwa mereka tidak akan bisa mengelak dengan ucapan apapun. Mereka tidak bisa untuk mangkir walaupun mereka punya argumen sebesar dan sehebat apapun. Dan tidak akan menyelamatkan mereka jabatan setinggi apapun atau harta sebanyak apapun. Di hari itu hanya Allah yang menentukan dengan cara dia, bukan dengan cara yang lain. Dengan hukum dia, bukan dengan hukum yang lain. Itulah kata-kata Maliki Yaumiddin. Dan orang-orang yang mereka meyakini perjumpaan dengan Allah, mereka juga akan tahu suatu waktu ketika mereka berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka mau agar Rasulullah itu melihat pada mereka. Rasulullah itu kemudian menyebut nama mereka dan Rasulullah itu bangga dengan mereka. Kenapa? Bukan karena mereka itu menolak syariatnya Rasulullah. Bukan karena mereka itu menilai bahwa semua yang dibuat oleh Rasulullah itu seolah-olah adalah sesuatu yang bersifat masa lalu yang kayak old school, kayak not applicable gitu kan ya, ataupun sesuatu yang lain, enggak. Tapi mereka pengen untuk dibanggakan Rasulullah, karena Rasulullah sampein, "Ya, kalian hidup di dunia yang memang mungkin lebih berat, di mana lawan kalian itu bukan orang-orang yang munafik. Mungkin orang-orang kafir pada zaman Anda diem, tapi justru yang mengolok-olok Anda sendiri, yang make fun of your religion adalah orang-orang Anda sendiri."
Mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan bilang seperti itu dan kita bilang, "Ya nggak apa-apa ya Rasulullah, karena kami melakukan ini dengan sangat senang hati." Kenapa? Bagi orang-orang yang mencintai Allah, bagi para pecinta, suruhan bukanlah sebuah beban, tapi itu adalah sebuah kehormatan yang mereka akan jalankan dengan apapun yang mereka bisa, bahkan dengan, harta dan nyawa yang mereka punya satu-satunya. Maka teman-teman sekalian, saya cuma ingin menggambarkan aja, kalau seandainya di dalam diri kita ada rasa bahwa syariat itu nggak penting, ada rasa bahwa syariat tuh kayak nggak perlu, mungkin kita harus mengecek, jangan-jangan memang tidak tersisa kecintaan kita terhadap Allah. Jangan-jangan kita tuh memang nggak pernah merasa lemah di hadapan Allah. Jangan-jangan kita tuh nggak merasa perlu dengan Allah. Atau jangan-jangan kita merasa memang bukan hamba Allah. Sehingga kita bisa ngatur, sehingga kita bisa merasa bisa seenaknya. Jangan-jangan kita nggak ngerti tentang konsep Abdullah atau budaknya Allah atau hambanya Allah. Walau misal teman-teman sekalian mudah-mudahan membantu dan semoga teman-teman juga tercerahkan tentang pembahasan kita. Apakah mungkin seorang muslim itu menolak syariat? Jawabannya adalah kalau dia muslim nggak mungkin dia menolak syariat. Jawabannya adalah kalau dia beriman dia nggak mungkin akan menolak syariat. Bahkan dia akan terus-menerus akan nyari syariat. Saya kasih contoh yang terakhir teman-teman sekalian. Dalam keadaan Anda tuh dekat sekali dengan Allah, Anda pasti akan minta syariat bahkan sampai hal-hal yang paling detail. Bahkan sampai hal-hal yang paling detail Anda minta syaratnya pada Allah dalam keadaan dekat banget. Contoh, ketika saya pergi umroh. Siapa sih yang ketika sudah pergi umroh nggak merasa dekat dengan Allah? Sudah di Baitullah, sudah di rumahnya Allah gitu loh. Itu ada jamaah saya yang nanya, "Ustadz, ketika lagi ihram ya, ketika kita lagi ihram kemudian kita lagi mampir ke tempat, satu rest area, di situ kita makan ayam." Saya ingat banget. Ada jamaah yang naktir makan ayam. Saya ingat banget. Kalau ada jamaah lain yang bilang, "Ustadz, kita kan ketika ihram nggak boleh pakai parfum ya Ustadz ya?" "Iya," saya bilang, "nggak boleh pakai parfum Pak, karena sudah ihram. Kalau mau pakai sebelum ihram pakai parfum nggak apa-apa." Sebelum sebelum mikot, maaf. Nah, setelah kemudian ambil mikot nggak boleh lagi pakai parfum karena kita sudah dalam keadaan ihram. Lalu kemudian Bapak tadi bilang, satu pertanyaan yang saya tuh kadang-kadang nggak kepikir gitu ya. Dia bilang gini, "Ustadz, tapi kan kita lagi makan ayam sekarang. Nah, nanti kalau tangan kita bau ayam berarti kita pakai parfum ayam ya?" Saya bilang, "Nggak segitunya kali Pak, nggak ada orang pakai parfum ayam." Tapi kenapa dia nanyain, begitu dia khawatir bahwa umrohnya tuh nggak berarti gitu loh. Umrohnya tuh batal gitu maksudnya. Jadi ihram dia tuh batal. Sampai dia tanya apakah bau ayam itu termasuk bagian daripada parfum. Sampai bagian-bagian kecil, "Ustadz kalau kita lagi tawaf bersentuhan dengan perempuan batal nggak ya? Ustadz begini, gini gimana ya? Ini gimana ya? Ini gimana ya?" Perasaan saya dulu ketika di Indonesia orang bebas-bebas aja, ketika umroh bagian-bagian sunnah itu ditanya, bagian-bagian makruh itu dijauhi, sementara ketika di Indonesia mungkin kita itu yang haram aja kita tabrak gitu kan, yang halal kita bodo amat gitu ya. Tapi ketika kita merasa dekat dengan Allah, pasti kita akan sekecil apapun akan kita perhatikan. Lihat, semakin orang cinta, semakin dia detail. Semakin orang cinta, semakin dia detail, iya nggak sih? Orang yang mencintai antum itu tahu detail tentang antum. Dia tahu warna apa yang antum suka, dia ingat kapan antum dia ingat ketika ketemu pertama kali pakai baju apa, dia tahu makanan favorit antum, dia bahkan bisa menyampaikan sesuatu hanya dengan melihat Anda, asik. Artinya orang-orang yang jatuh cinta itu akan detail. Nah, sedetail apa sih kita dengan ridhonya Allah? Dan syariat Islam itu kan ridhonya Allah. Kata Allah, "Aku tidak akan pernah meridhoi seorang hamba sampai dia menjalankan kewajiban-kewajiban yang aku perintahkan kepada dia." Dalam satu hadis, hadis qudsi, Allah katakan seperti itu, "Aku tidak akan meridhoi seorang hamba sampai dia melaksanakan kewajiban-kewajiban yang aku perintahkan kepada dia." Kewajiban-kewajiban itu apa? Syariat, Bambang. Mohon maaf Bambang jadi disebut terus gitu kan. Jadi itu maksudnya. Nah jadi, ya itu tadi, orang yang jatuh cinta itu detail. Dia akan semakin dia jatuh cinta pada Allah, semakin dia jatuh cinta pada Rasulullah, dia semakin detail ngikutin Rasulullah. Dia semakin detail mau tahu tentang perintah Allah. Maka kalau Anda sudah mulai terbuka, oh udah mulai beli buku halal haram, Anda sudah mulai menilai ini perbuatan saya halal atau haram ya, ini perbuatan saya itu Allah ridho atau tidak ya, berarti antum sudah mulai meningkatkan kecintaan Anda terhadap Allah. Kalau sebaliknya, ya Anda gabung aja sama orang yang tadi. Nggak guyon. Kalau sebaliknya ya berarti ya mungkin kita harus introspeksi kali ya. Karena cinta itu bermula dari why, bermula dari kenapa kita tuh harus jatuh cinta. Kan kita jatuh cinta dari hal-hal yang sederhana, yang semua itu adalah why. Saya senang sama Ummu Lila karena dia taat sama Allah, karena dia masuk ke sawah pakai kaos kaki ya, teman-teman sudah hafal mungkin cerita itu. Ada orang jatuh cinta dengan orang yang lain karena why yang lain dan seterusnya. Orang punya banyak why untuk jatuh cinta dengan manusia.
Apalagi dengan Allah, apalagi dengan Rasulullah. Terlalu banyak why, kenapa kita harus kemudian mencintai Allah dan Rasulnya. Walau misal teman-teman sekalian, saya pikir sudah terlalu panjang apa yang menjadi live kita ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan saya bahas ini bukan untuk siapapun, jadi jangan geeran, tapi ini untuk kita sendiri semuanya. Karena sudah saya katakan tadi, orang-orang muslimun banyak yang menolak syariat. Dan sekarang teman-teman sudah tahu, kenapa sih ada banyak orang muslim yang mengatakan tegakkan syariat Islam. Kami pengen diatur oleh syariah Islam. Kami pengen syariat Islam ini kemudian menjadi sebuah bagian daripada kehidupan kami. Kenapa? Itu semua karena cinta, because of love. Iya sik, gitu kan. Itu ada lagunya kayaknya. Ya itu aja yang bisa saya sampaikan teman sekalian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang baik hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang buruk pasti berasal dari diri kita pribadi. Jadi kesimpulannya apa? Bagi orang-orang yang kalau misalnya dia muslim tapi anti syariat, secara dakwah dakwain dia. Tapi secara hukum Anda tahu itu salah, maka jangan ikut-ikutin dia. Dakwah ke dia boleh, tapi jangan ikut-ikutin dia. Dan kita jadi tahu, oke, berarti inilah cara Allah membukakan orang tuh ada di bagian mana dan ada di pihak mana. Sehingga kita tuh menjadi terang untuk mengikuti siapa, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab, teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.